Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaura Zaira Sofa dengan NIM 12430500049. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia ini ada 6. Yang pertama itu ada Eropa kontinental, yang kedua itu ada Anglo-Saxon, yang ketiga itu ada sistem hukum adat, yang keempat ada sistem hukum Islam, yang kelima ada sistem hukum nasional, dan yang keenam ada sistem hukum sosialis. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem hukum di dunia terlebih dahulu. Apabila sistem peradilan bergantung pada kekuatan sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat, maka data dikatakan bahwa keutuhan sistem hukum sangat menentukan sistem peradilannya agar berfungsi dengan baik. Friedman sendiri menentukan unsur-unsur dari suatu sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, yang pada dasarnya menentukan bagaimana hukum dibentuk, dilaksanakan, dan difungsikan mencapai tujuannya. Sistem hukum di dunia yang pertama itu Eropa kontinental atau Civil Law System. Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan Civil Law. Menggunakan terminologi, Civil Law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus yang Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah lebih mengutamakan Rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum Civil Law digunakan di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Australia, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara, dan Madagaskar. Yang kedua itu ada Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon, tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam Civil Law System. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara Common Law System dan Civil Law System terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam Common Law System, sumber utamanya adalah keputusan hakim dan judgment law, sedangkan dalam Civil Law System, sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Beberapa negara yang menganut sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum bermasyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena itu, bisa bersifat elastis, juga bisa menyesuaikan dan tidak kaku, dikarenakan hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis. Yang keempat itu sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaan yang berlandasan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon.
Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, usul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Yang kelima, ini ada sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah hukum yang dibuat secara formal oleh pemerintah atau lembaga pembentuk undang-undang sejak pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hukum ini bentuknya tertulis dan mempunyai tingkatan bagaimana hierarki perundang-undangan sejak proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, era pemerintahan Orde Baru yang paling banyak membuat hukum-hukum nasional. Meskipun secara de facto dan de jure Indonesia telah merdeka, tetapi sebagian hukum yang diberlakukan masih berbau barat, terutama Eropa. Adanya hukum-hukum warisan kolonial Belanda yang hingga sekarang masih berlaku, membuktikan bahwa dalam struktur dan sistem hukum kitab masih terdapat ruh hukum barat. Hukum-hukum tersebut dalam praktiknya sangat berpengaruh dalam usaha penyusunan hukum nasional. Yang keenam atau yang terakhir itu ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pengdistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sehingga pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Beberapa negara yang menerapkan sistem hukum sosialis adalah Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet. Sekian penjelasan saya mengenai sistem hukum di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.